Kenalkan, nama saya Ophelia Dwi Vanesta dari kelas 1 DO. Di sini saya akan mempresentasikan tugas basis data dari Bapak Agustono. Pada slide pertama terdapat perkenalan. Pengertian normalisasi. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Bagaimana cara melakukan normalisasi database? Untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi data seperti apa yang akan disimpan. Sebagai contoh, saya mempunyai data dari struk penjualan. Saya ambil contoh data struk penjualan karena data ini yang paling umum di sekitar kita. Di sini terdapat contoh data yang belum dinormalisasi. Selanjutnya, menuju tahap normalisasi 1NF. Berikut struknya. Selanjutnya, menuju ke 1NF. 1NF, suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Inti dari normalisasi 1NF adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Sehingga sekarang lanjut pada tahap normalisasi 2NF. Berikut data dari 1NF. Selanjutnya, 2NF. Syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial fungsional dependensi kepada primary key dalam sebuah tabel. Fungsional dependensi adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap primary key. Berikut adalah tabelnya. Intinya adalah pada tahap normalisasi 2NF ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key, sehingga bentuk normalisasi 2NF dari tabel tersebut adalah sebagai berikut. 3NF. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A ke B dan B ke C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Intinya pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Contohnya, ada pada atribut KTY, kolom tersebut tidak bergantung langsung pada primary key, kode underscore faktur, melainkan bergantung pada kolom kode barang. Jadi, setelah dinormalisasi 3NF, akan menghasilkan tabel sebagai berikut. Dari gambar tabel di atas dapat dilihat
Pada tahap normalisasi 3NF menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu tabel detail barang yang isinya menampung barang-barang yang dibeli. Kolom harga pada tabel detail barang akan digunakan untuk menyimpan harga barang pada saat proses transaksi. Jadi, meskipun kolom harga pada tabel barang berubah atau naik turun, harga barang yang ada pada tabel detail barang tidak ikut berubah atau fixed. Bayangkan, jika kita tidak menambahkan kolom harga pada tabel detail barang, maka yang terjadi total invoice dari transaksi akan berubah seiring berubahnya harga barang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.